Halo teman-teman, ketemu lagi di Bacarito TV. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sepak bola ya teman-teman. Bagaimanapun sepak bola itu selalu menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia ya, terutama bagi penggemarnya. Dan kita tahu sepak bola itu merupakan salah satu dari olahraga terbesar, kalau nggak mau dibilang dia yang nomor satu ya, karena dia memang sebenarnya adalah olahraga yang paling besar, yang paling banyak menyedot perhatian para penggemar. Dan gak hanya dari segi pertandingan, ada klub sepak bola, ada juga para pemain sepak bola yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya berkat kemampuan mereka mengolah si kulit bundar. Dan nama-nama terkenal seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lewandowski, terus Karim Benzema, itu jadi idola yang sangat-sangat menginspirasi bagi anak-anak muda atau anak-anak yang pengen tumbuh dan berkembang menjadi pemain sepak bola terkenal seperti mereka. Tapi di samping nama-nama besar tersebut ya teman-teman, ada sejumlah pemain sepak bola dunia yang namanya itu lucu dan unik menurut bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan siapa aja mereka? Kita akan masuk dan membahas mereka itu sedikit satu persatu ya. Mari kita masuk ke urutan pertama. Oke guys, jadi di urutan pertama itu ada pemain sepak bola dari Turki. Sebenarnya dia ini kelahiran Jerman, tapi sekarang ini dia membela klub sepak bola Turki. Namanya itu Adem Sari guys. Nah, pemain sepak bola berusia 37 tahun ini, kalau kalian tahu dari namanya itu kan kedengeran unik ya. Karena kita tahu Adem Sari itu adalah minuman yang merupakan salah satu minuman, kalau bisa dibilang minuman kayak suplemen yang membantu kita meredakan gejala panas dalam. Nah, nama orang ini ya teman-teman adalah Adem Sari. Adem Sari merupakan pemain sepak bola kelahiran Jerman 9 Mei 1985 yang saat ini membela klub Turki Sivas Belediyespor. Jadi ini gambarnya ya teman. Dan ini benar ya, memang ada namanya itu. Dia bernama Adem Sari gitu. Jadi kalau kalian punya Adem Sari di rumah, nah itu sama seperti Adem Sari yang pemain sepak bola itu ya teman-teman. Dan yang kedua, kita masuk ke yang kedua. Nah ini bahaya ya. Namanya itu sedikit berbahaya teman-teman. Namanya itu Vladimir Granat. Kalau kalian tahu yang namanya granat, ya kan? Dari manapun granat itu dilempar dan dia akan meledak, begitu guys. Jadi pemain sepak bola ini membela klub Dinamo Moskow ya. Kalau Dinamo Moskow kalau nggak salah dia adalah klub dari Rusia. Dan Vladimir Granat itu dari bahasa Indonesianya kan kita tahu adalah senjata peledak yang dilemparkan yang memiliki ukuran sebesar combro ya. Jadi ini juga benar. Dan ini adalah gambarnya si Vladimir Granat, pemain sepak bola yang bernama Vladimir Granat ya teman-teman. Lalu di urutan ketiga ya, ini kalian tebak ya, kalau menurut kalian ini pemain dari negara mana gitu. Karena yang ketiga ini namanya Sandal. Nama lengkapnya adalah Erik Sandal. Dalam bahasa Indonesia, sandal merupakan alas kaki ya yang dibuat dari karet atau kulit. Kalau kalian tahu kan sebenarnya ada ya sandal jepit, mereknya Swallow. Nah ini Erik Sandal, tapi nggak Swallow ya. Kalau kalian tahu ini dari mana, kalian tulis di kolom komentar karena gue tahu, nanti gue kasih tahu ini dari mana. Dan ini adalah pemain sepak bola yang namanya tentu aja lucu ya, karena dia itu merupakan alas kaki ya guys. Dan dia pemain sepak bola tapi. Oke, di urutan keempat kita masuk dan ini adalah gambarnya dari si sandal itu ya teman-teman. Erik maksudnya, jangan sandal doang ya teman-teman. Erik, bukan sendal tapi sandal. Dan yang keempat adalah Leny Nangis. Wah, Leny Nangis ini gue inget banget. Dia ini pemain dari klub Prancis. Dan dia termasuk pemain yang lumayan tenar ya, agak-agak tenar lah ya. Dan dia ini pemain kelahiran 24 Maret 1994 di tempatnya yang tepat adalah Guadalupe, Basseterre. Nah Guadalupe itu negara mana ya? Jadi kalau kalian tahu tolong kasih tahu ya teman-teman. Kalau nggak salah itu negara atau daerah ya. Dan saat ini dia itu membela klub AS Nancy Lorraine. Gimana sih bacanya kalau bahasa Prancis? Lorraine gitu guys.
Jadi kalau ini memiliki nama nangis, karena nangis itu dalam bahasa Indonesia jelas perbuatan atau bisa dibilang pengungkapan ekspresi perasaan dengan mengeluarkan air mata ya guys. Jadi itu adalah Lenny nangis. Ini bukan karena hidupnya yang sedih ya teman-teman. Gue yakin dalam bahasa dia mungkin itu berbeda ya namanya artinya. Tapi dalam bahasa Indonesia, Lenny nangis inilah Lenny yang sedang menangis. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke ini. Yang kelima ini ya, urutan kelima ini. Di Indonesia, kata-kata ini mungkin terdengar unik. Yaitu disematkan kepada seorang wanita yang dia itu setelah menikah diceraikan atau ditinggal oleh suaminya. Namanya itu janda guys. Peter Janda. Jadi tulisannya ini seperti ini ya. P-E-T-R, bukan P-E-T-E-R janda gitu, tapi P-E-T-R. Tapi gue rasa bahasa ini kalau nggak salah dari Ceko ya, bahasanya itu disebut juga Peter ya, masih Peter juga. Mudah-mudahan gue nggak salah karena mestinya benar. Dan ini unik ya, karena di masyarakat Ceko ini nama ini juga menarik sekali. Namanya itu Peter Janda, dalam artian apa gue nggak tahu. Nanti kita cari tahu. Dan ini juga membela banyak klub, lumayan banyak sih, ada 3 atau 4 dari mulai Antalyaspor, Boluspor hingga Vesenorski FK. Kalau dilihat dari namanya sih kemungkinan dia Antalyaspor ini klub Turki ya teman-teman. Biasanya ya. Dan oke guys, jadi gue udah cek di Google Translate ya. Nah ini sedikit mengejutkan ya, ketika gue pakai bahasa Ceska, gue nggak tahu apakah Republik Czech ya. Republik Czech itu memakai bahasa Ceska. Mestinya iya ya. Dan janda itu dalam arti Google Translate ke bahasa Indonesia itu sedikit kasar ya guys. Kalian cari tahu sendiri ya. Jadi Peter Janda itu kalau dalam bahasa Ceska diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya berbeda. Ya udah pasti beda gitu. Tapi gue nggak nyangka kalau artinya sedikit beringas gitu ya guys. Sedangkan di kita janda itu adalah sesosok perempuan atau wanita yang ditinggal oleh suaminya. Oke, itu menarik guys. Baiklah teman-teman, setelah Peter Janda kita tinggalkan dan dia akan menjadi janda. Nah sekarang kita akan masuk ke urutan ke-6. Dan di urutan ke-6 ini adalah pasangannya si janda tadi ya. Peter Janda. Jadi kalau di nomor 5 itu Peter Janda. Nah di nomor 6 ini pemain sepak bola yang bernama Ondrej Duda. Aduh guys. Dan tentu aja kan dalam bahasa Indonesia yang namanya Duda ini adalah seorang pria yang ditinggal oleh istrinya dalam kondisi apapun ya, maksudnya entah itu perceraian atau meninggal. Dan inilah Ondrej Duda. Dan dia lumayan terkenal ya, dan dia inilah sepak bola asal Slovakia karena dia bermain untuk salah satu klub Serie A yaitu Hellas Verona, berposisi sebagai gelandang serang gitu guys. Dan gue masih ingat gini, nama Duda ini ya, Dudanya ini ada beberapa pemain juga yang memakai nama Duda, dan biasanya itu pemain-pemain dari Amerika Latin, terutama pemain Brazil itu juga ada yang namanya Duda. Kalau kita ingat dulu kiper AC Milan itu namanya Dida ya. Itu Dida ya guys, bukan Duda. Nah, yang lain juga ada pemain Brazil yang namanya Duda, tapi itu sekedar nama panggilan, bukan nama asli. Karena nama aslinya kalau nggak salah panjang guys. Jadi pemain Brazil ini nama aslinya itu panjang, panggilannya Duda. Sementara yang ini nama aslinya adalah Ondrej Duda. Dan kita masuk ke urutan ke-7, kita tinggalkan Peter Janda dan Ondrej Duda. Kita akan masuk ke urutan ke-7 yaitu pemain yang sangat-sangat terkenal saat ini ya, terutama bagi penggemar klubnya itu, yaitu klub Liverpool. Nah, termasuk gue gitu ya penggemarnya. Ini adalah Mohamed Salah. Dalam bahasa Indonesia kalian pasti tahu kan, gak asing lah yang namanya salah itu berarti mengandung perspektif dalam bahasa Indonesia bahwa salah berarti tidak benar atau sesuatu yang tidak betul.
Tapi kalian tahu kan, dalam bahasa ejaan lain dari bahasa Arab, salah itu dia artinya itu taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, atau dalam bahasanya itu saleh guys kalau kita. Nah, bahasa Muhammad Saleh ini salah itu yaitu jadi taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Tapi dalam bahasa Indonesia salah mengandung artian yang tidak benar atau tidak betul ya. Jadi ini menarik, kalau dalam bahasa-bahasa kita, beberapa pemain sepak bola itu mempunyai artian yang berbeda namanya ya guys. Lalu kita akan masuk ke nomor 8. Nomor 8 ini adalah pemain sepak bola yang bermain untuk salah satu klub Liga 1 Indonesia, yaitu Rans Nusantara FC. Kalian pasti tahu Makan Konate. Jadi kalau kalian ketemu si Konate, ya Makan Konate. Jadi kalau makan itu dalam bahasa Indonesia, kita lagi melakukan perbuatan yang mengunyah makanan ke dalam mulut. Dan itulah makan ya guys. Dan nama ini adalah Makan Konate. Makan Konate sendiri ya teman-teman, dia itu pemain sepak bola asal Mali. Dan dia seperti yang gue bilang tadi, main untuk Rans Nusantara FC, yaitu klubnya Raffi Ahmad. Di urutan ke-9 kita mempunyai pemain sepak bola yang bernama Aisyah Mandi. Dan mandi dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas membersihkan tubuh dengan air dan sabun ya. Jadi mandi guys. Jadi si Aisyah mandi. Dan ini adalah pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Algeria, atau dalam bahasa Indonesia itu Aljazair. Dan ya ini cukup terkenal ya. Maksudnya dia itu bermain di klub yang bermain di Liga papan atas. Kalau bisa dibilang Liga nomor 1 atau nomor 2 lah. Karena kita tahu kan ada Premier League, ada Liga Bundesliga, terus ada Liga Spanyol. Nah, dia bermain di Liga Spanyol La Liga. Dan dia bermain di klub Villarreal CF guys, bukan FC ya, ternyata CF. Klub football gitu ya. Jadi kalau di Inggris itu kan FC ya. Jadi dia itu football club. Jadi kalau di Spanyol itu CF guys. Dan pemain berusia 31 tahun ini bermain di Villarreal itu. Kalau gua nggak salah itu bajunya warnanya kuning ya guys. Dan ini ada fotonya. Nah ini adalah Aisyah Mandi ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki urutan terakhir ya teman-teman. Urutan ke-10. Dan ini akan berasal dari Asia Tenggara. Pemain ini adalah pemain Thailand. Kalau kalian tahu, pemain Thailand ini dia berposisi sebagai kiper dan namanya adalah Kawin Kamsachanan. Nah, kalau kalian tahu kan, kalian pasti tahulah yang namanya kawin guys. Kawin itu adalah membentuk sebuah maligai rumah tangga dengan lawan jenis. Jadi gue harus sebutkan itu ya. Jadi yang namanya kawin, membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga bersama pasangan kita yang kita cintai. Jadi saat ini sepak bola ini bernama Muang Thong United. Membela guys, membela klub Muang Thong United FC. Jadi namanya kalian tahu pasti ini adalah klub Thailand ya. Dan dia memang pemain nasional Thailand, adalah kiper dari Thailand. Dan ini adalah fotonya. Dan itu bonus ya guys, kalau kalian tahu. Itu adalah manajer timnas Thailand dulu, namanya Madam Hong ya. Madam cantik gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya yang mengulik tentang nama-nama unik dari pemain sepak bola seluruh dunia dalam artian bahasa Indonesia. Kalau kalian suka videonya, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya yang membahas cerita-cerita yang menarik dari Bacarito TV. Jangan lupa di subscribe, bunyikan tombol loncengnya ya. Bye bye, see you in next video.